Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bapak. Oke. Pak Hadi, jadi kita kali ini akan melakukan pendampingan yang pertama. Iya. Jadi di pendampingan pertama ini terkait masih di refleksi awal ya, dalam pembelajaran kita selama 1 bulan. Nah, pendampingan ini akan ada 6 kali. Jadi setiap 1 bulan nanti kita akan ada pendampingan seperti itu. Jadi setelah pendampingan ke-1 ini nanti akan loka karya 1. Minggu depan kita pendampingan baru ke-2 seperti itu. Dimana tujuan dari pendampingan ini adalah ya mendampingi Pak Hadi ya, ketika ada sesuatu yang dikomunikasikan atau ada perlu yang diselesaikan seperti itu, termasuk memantau bagaimana perkembangan selama 1 bulan Hadi menjalani calon guru penggerak. Dan waktu disyukuri karena Pak Hadi termasuk orang-orang yang terpilih Iya. untuk menjadi seorang guru penggerak seperti itu Pak Hadi. Jadi Pak Hadi selama 1 bulan ini tentunya ada hal yang sudah Pak Hadi alami ya. Jadi sebelum ikut JGP dan setelah ikut JGP, apa yang Pak Hadi rasakan dan ada perubahan apa yang Pak Hadi alami di kelas, terutama sebelum dan sesudah Pak Hadi mengikuti JGP? Baik Bapak, izin saya menjawab. Nah, sebelum saya ikut CGP dengan sesudah saya ikut CGP, tentunya banyak perubahan yang saya alami. Nah, dari sebelum saya ikut CGP mungkin dalam hal pembelajaran, nah, itu sangat berbeda Bapak. Mungkin kalau sebelum ikut CGP tidak begitu banyak gaya model pembelajaran yang saya gunakan. Tapi ketika setelah ikut CGP, banyak model pembelajaran yang saya terapkan di kelas terhadap siswa saya kelas 5 di SDN Pademau Timur 5 ini. Model pembelajaran yang seperti apa yang model pembelajaran saya terapkan seperti yang telah saya jelaskan di ruang kolaborasi 1, yaitu saya menerapkan pembelajaran hexagon for learning Bapak. Oh, itu hexagon. Ya, dimana di situ pada pembelajaran bahasa Indonesia, pada pengenalan kosakata atau menambah vocab kata, di situ saya membuat semacam permainan. Dimana saya membuat hexagon yang di dalamnya siswa akan mencari kata yang sudah saya sebar di lingkungan sekolah. Maka sebelum saya membuat itu, terlebih dahulu saya memberikan instruksi. Nah, instruksi dari permainan hexagon itu sendiri. Alhamdulillah, setelah saya menerapkan itu, saya melakukan refleksi. Apakah siswa ini mampu atau bisa menjawab kosakata yang saya ajukan? Dan alhamdulillah, banyak siswa yang bisa menjawab dan tahu kosakata yang telah mereka cari dan dapatkan di Chromebook. Jadi di situ ada 2 penerapan, di mana siswa tidak hanya bermain, tetapi ada penggunaan IT di dalamnya. Sehingga kedua unsur ini jika digabungkan akan membentuk atau memberikan wawasan yang luas dan pengalaman yang sangat berharga bagi siswa saya sendiri Bapak. Nah, jika kita kaitkan dengan di modul 1.1 ya, terkait dengan filosofi pendidikan kejaran, hubungan apa yang disampaikan tadi, korelasinya? Korelasinya dengan pemikiran HD mungkin itu adalah pada kodrat alam dan kodrat zaman. Dimana pada kodrat alam dan kodrat zaman mungkin dulu pembelajaran secara konvensional atau berpusat pada guru. Sedangkan pada pemikiran KHD, yaitu pada kodrat alam dan kodrat zaman, maka siswa harus dituntut untuk mengikuti perubahan zaman seperti yang kita rasakan pada zaman ini,
di mana teknologi sudah berkembang dengan pesat. Oke. Diharapkan dengan adanya pemikiran KHD yang saya masukkan di sini, maka akan memberikan perubahan yang sangat luas bagi siswa saya sendiri. Tentunya tak semudah yang kita bayangkan mestinya, Pak, ya. Benar. Pasti ada tantangan. Nah, apa yang Pak Yon tantangan yang dihadapi ketika mau melakukan perubahan itu, Pak? Nah, baik, tantangan pasti ada, Pak. Mungkin tantangannya di sini saya harus bisa memanage waktu. Menit waktu. Ya. Jadi sebelum saya menerapkan ini, terlebih dahulu saya harus membuat heksagonnya terlebih dahulu. Jadi saya harus membuat terlebih dahulu, disesuaikan dengan tema yang ada di RPP, Iya. di modul. Jadi sebelum saya membuat materi tentang apa yang harus saya jadikan kosakata di heksagon, mungkin harus bisa memanage waktu seperti itu, Bapak. Selain itu tentunya kita selama 1 bulan ini kan pakai pembelajaran daring. Ya, Bapak. Bagaimana Pak Yon dalam meminit waktunya antara ketika harus ngajar di kelas, termasuk kita harus belajar secara daring, meminit waktunya itu gimana, Pak Diesel? Pak Yon? Baik, terima kasih. Tantangannya secara langsung ada sih, karena saya tahu bahwa tantangan bagi seorang CGP yang sudah berkeluarga itu adalah tantangannya adalah keluarga, Bapak. Sedangkan tantangan yang seperti apa itu, Mas? Tantangan yang seperti keluarga yaitu saya biasanya jemput anak, Bapak. Setiap harinya saya ngantarkan, pulangnya saya jemput. Ketika ada proses daring yang dilakukan pada jam pulang sekolah, misal jam 1, di situ saya merasa berat karena saya juga punya kewajiban sebagai seorang ayah yang harus mengantarkan dan menjemput anak saya, Bapak. Terus bagaimana dengan tantangan itu, jalan keluarnya, Pak? Nah, untuk jalan keluarnya, kebetulan anak saya ada yang masih kecil, Pak, umur 3 tahun. Jadi ketika istri saya sedang masuk, karena beliau juga seorang pendidik, seorang dosen, jadi saya mencoba untuk melobi istri saya. Diskusi. Ya, diskusi. Saya diskusi dengan istri saya. Saya bilang bahwa hari ini saya ada kegiatan Zoom. Sehingga mau tidak mau anak yang kecil, saya sama istri saya dititipkan ke ipar saya, Pak. Sehingga alhamdulillah istri saya mengerti dan memahami dan sangat mensupport saya ikut di program guru penggerak ini, Bapak. Intinya dengan adanya dukungan dari keluarga, terus saling pengertian, akhirnya terkait waktu bisa terselesaikan. Alhamdulillah bisa, Bapak. Dan ketika kita kemarin di Lokakarya orientasi kan, pasti ketika awal-awal Pak Yon ini kan mesti punya bentuk kekhawatiran, nanti kalau di GP gimana ya. Tentunya kan kemarin ada di sian bentuk. Nah, kekhawatiran itu terjadi enggak dalam 1 bulan ini, atau bentuk kekhawatirannya itu apa sudah terjadi, apa belum, atau bagaimana? Jadi kemarin di Loka 0 sempat saya juga menulis kekhawatiran saya, Bapak. Kekhawatiran saya di situ saya tulis tentang takutnya program guru penggerak ini mengganggu proses belajar dan mengajar saya di kelas. Itu yang saya khawatirkan, dan alhamdulillah setelah saya melihat jadwal schedule dari program guru penggerak ini, alhamdulillah tidak ada yang mengganggu jam mengajar saya, Bapak. Jadi kekhawatiran itu tidak terjadi, Bapak. Tidak terjadi. Ya, Bapak. Oke. Terus bagaimana dengan dukungan dari ekosistem sekolah Pak Yon ini, baik dari kepala sekolah, mungkin dari teman-teman guru, intinya dari lingkungan sekolah ini gimana? Alhamdulillah
support dari kepala sekolah itu sangat luar biasa, Oh, Bapak. alhamdulillah. Beliau yang selalu mendukung saya, selalu mensupport saya, bahkan beliau sering nanya, Nah, Pak Yon bagaimana program guru penggeraknya? Apakah ada tugas yang belum diselesaikan? Artinya ada kepedulian lah Bapak dari kepala sekolah, di mana saya bisa menyelesaikan program guru penggerak ini sampai lulus nanti, Bapak. oke, alhamdulillah kalau memang seperti itu. Iya. Nah, berarti dukungan kepala sekolah sudah oke, dari teman-teman Sudah oke juga. Nah, tentunya ketika itu kan Pak Yon punya harapan juga kan Iya. ya. Nah, bagaimana dengan harapan-harapan yang Pak Yon tuliskan dulu di bar kerja ketika orientasi? Apakah sudah dalam 1 bulan ini sudah ada yang ya tercapai lah seperti itu? Ya, alhamdulillah terkait dengan harapan, peran saya juga Bapak sebagai guru penggerak. Nah, Di sini saya juga berperan sebagai coach bagi guru yang lain, Bapak. oh gitu ya. Alhamdulillah kemarin di PMM Bapak, di kinerja PMM, alhamdulillah saya bisa membersamai teman-teman Oke. di lingkungan ekosistem sekolah ini, Bapak, terkait dengan pengisian kinerja di PMM, Bapak. Dan alhamdulillah progresnya hari ini sudah 75%, Oh, Bapak. luar biasa. Artinya sebagai pemimpin pembelajaran Pemimpin penggerak pembelajaran. Ya, sudah berjalan. Ya, Bapak. Alhamdulillah. Baik, dari apa yang sudah Pak Yon lakukan di kelas ya, tentunya ada perubahan yang sudah lebih bagus sesuai dengan filosofi GHD. Nah, bagaimana respon siswa terhadap apa yang Pak Yon lakukan ya? alhamdulillah Bapak, respon siswa sangat baik, terutama ketika saya menerapkan pembelajaran heksagon yang setelah saya lakukan, Bapak. Karena kebetulan mungkin ini yang pertama dilakukan oleh seorang guru di sini, Bapak. Oh gitu ya? Ya, ini juga suatu terobosan bagi saya. Saya menerapkan heksagon. Selain heksagon, Bapak, saya juga sudah menerapkan sistem pembelajaran lewat kuisis, Bapak. Oh, kuis. Jadi pembelajaran lewat kuisis, quote wall, sudah saya lakukan, Bapak, terhadap siswa saya. Intinya sudah memanfaatkan teknologi. Ya, gitu, benar, ya. Bapak. Oke. Nah, terus di sekolah ini berarti sebelum ini baru pertama kali ada CGP atau gimana, Pak? Ya, sekolah ini baru pertama. Wah, Ya, selamat termasuk luar saya biasa dan ini. rekan saya juga, Bapak. Oke. Berarti ada 2 sini, Pak. Ya, ada 2, Bapak. Berarti paling tidak nanti bisa kerjasama kan? Ya, Berarti bisa itu, Pak. berkolaborasi, Bapak. Oke. Nah, setelah dari respon siswa yang cukup ya membanggakan seperti itu. Nah, bagaimana ketika dikaitkan dengan di modul 1.2 terkait dengan peran dan nilai guru penggerak, sepertinya tadi sudah dijelaskan. Ya, Sepertinya perannya ini sudah nampak ini ya. iya, Bapak. Alhamdulillah. Termasuk nilai-nilai apa yang sudah Pak Yon ya terapkan di sekolah ini dari peran dan nilai seorang guru penggerak ini. Ya, seperti yang saya telah jelaskan tadi, Bapak, selain sebagai coach bagi guru lain, saya juga mewujudkan kepemimpinan murid, Bapak. Dan saya juga menjadi penggerak di komunitas saya, Bapak. Oke. Oh, sudah ada terbentuk komunitas. Sudah, Bapak. Boleh tahu namanya? Komunitas Patim 5 Komantin, Pak. Patim 5 Komantin. Komantin. Oh, Komante. Oke. Iya. Ini yang jadi koordinatornya langsung. Kebetulan saya sebagai ketua, Bapak. Oh, Ketua penggerak komunitas saya, Bapak. koordinatornya berarti. Iya. Oke. Dan sudah terdaftar di PMM, Bapak. Bagaimana dengan dari nilai-nilai sebagai seorang guru penggerak yang sudah Pak Yon terapkan di sekolah ini, mulai dari
mandiri apa itu ya. Iya. Apa saja yang sudah Pak Yon punyai nilai-nilai sebagai seorang guru penggerak itu? Sebagai peran guru penggerak tentunya pemimpin pembelajaran telah saya terapkan, coach sebagai guru lain juga saya sudah terapkan, dan mendorong kolaborasi saya sudah juga menerapkan dengan sesama rekan saya, Pak. Jadi saya juga melakukan refleksi, Pak, terkait dengan aksi nyata di PMM juga, Bapak. Ya. Oke. Dan mewujudkan kepemimpinan murid juga, Bapak. Tentunya kan, apakah menurut Pak Yon sudah tercapai semua atau mungkin ada yang perlu ditingkatkan ke depan? Mungkin banyak hal yang perlu saya tingkatkan, Bapak, terutama terkait dengan pemahaman IT rekan-rekan di sekolah sini, Bapak. Oke. Terus apa rencana Pak Yon dalam supaya hal-hal yang perlu ditingkatkan tadi nanti tercapai? Apa rencananya Pak Yon untuk hal tersebut tercapai? Ya. Baik, kemarin kepala sekolah juga sempat mengutarakan pada saya, Bapak, Pak Yon, bagaimana jika ilmu yang Pak Yon sudah dapatkan di guru penggerak ini diterapkan di lingkungan sekolah. Artinya Pak Yon bisa berbagi, membersamai teman-teman terkait dengan entah itu penggunaan IT-nya atau hal yang lain. Dan alhamdulillah ini sangat mendukung sekali apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Jadi mungkin saya tinggal membuat schedule, Bapak, schedule jadwal terkait hal apa yang akan saya bersamai dengan guru di SDN Padat Nomor 5. Mungkin yang terdekat ini, Bapak, yang akan saya lakukan dengan rekan di sekolah sini, yaitu terkait dengan kinerja biar lengkap 100%, Bapak. Karena progresnya masih 75%. Mungkin langkah awalnya masih itu, Bapak. Nah, terus terkait dengan pribadi Pak Yon sendiri, tentunya kan saya masih perlu ini, perlu ditingkatkan. Nah, kira-kira apa yang mau Pak Yon lakukan? Gitu? Baik, Bapak, banyak hal yang perlu saya lakukan untuk meningkatkan kemajuan di lembaga ini, di sekolah ini. Tentunya saya harus berkolaborasi dulu dengan kepala sekolah untuk meningkatkan hal yang pertama, yaitu dalam hal penggunaan IT digital, Pak, pembelajaran secara digital. Mungkin itu yang pertama yang perlu ditingkatkan di lembaga ini, karena saya melihat dan menilai penggunaan IT dalam pembelajaran di sekolah ini masih belum 100% diterapkan, Pak. Belum maksimal. Iya, belum maksimal. Hanya ada 1-2 guru yang sudah menerapkan, Pak. Sehingga harapannya semua guru kelas, baik itu dari kelas 1 sampai kelas 6, itu bisa menggunakan pembelajaran secara digital, Bapak. Oke, artinya untuk mengatasi kendala-kendala atau yang belum tercapai ini, Pak Yon perlu berkolaborasi dengan berbagai macam pihak, intinya seperti itu, termasuk juga tadi melakukan pemanfaatan kelompok belajar melalui pelatihan-pelatihan, sehingga nanti di pemanfaatan IT-nya lebih maksimal. Lebih maksimal. Luar biasa ini Pak Yon. Semoga sehat selalu. Alhamdulillah, amin, Bapak. Terus terkait pembelajaran daring di LMS aman, Pak Yon? Alhamdulillah, Pak, selama ini aman dan saya bisa mengikuti, Bapak. Tidak ada kendala. Intinya yang terpenting terkait dengan due-date-nya. Ya, due-date, Bapak. Nah, kadang ya yang namanya kita kelupaan. Benar, Bapak. Seperti itu. Artinya sempatkan dalam satu harinya itu paling enggak ya 1-2 jam. Pokoknya lihat lagi ya. Karena terkadang kita sudah ngecek, keliru ngupload. Iya, benar. Kadang karena deadline, Pak, kadang ya kita nggak kurang fokus, Bapak. Betul, kurang fokus. Iya. Jadi makanya kita paling tidak sering-sering untuk cross check lah, kita terkait tahapan-tahapan.
Oke Pak Hadi, kalau melihat ini berarti sudah berjalan dengan bagus walaupun Ya. belum maksimal Belum karena maksimal. masih awal ini. Iya, masih awal, Bapak. Nah, Iya Bapak. terkait dengan portofolio, Pak Hadi nanti rencananya mau pakai apa ini Pak? Alhamdulillah untuk portofolio saya sendiri memakai Google Sheet Bapak. Set. Iya. Terus rancangan apa yang sudah Pak Hadi masukkan di Google Sheet ini? Untuk rancangan saya sudah membuat profil calon guru penggerak, terus terkait sekolah juga Bapak. Yang terpenting nanti kerangka di Google Sheet itu betul tadi portofolio, terus ya modul-modul. Iya. Jadi Di modul apa di setiap modulnya itu yang sudah dilakukan terutama aktivitas. Itu dimasukkan juga ya Bapak. Iya, tidak senyatanya dimasukkan. Ya paling enggak kan selain buat pengetahuan kita termasuk orang lain, kalau nanti ada orang oh kayak begini. Iya. Termasuk lokakarya-nya. Masukkan lokakarya. Nah, pendampingan ini juga masukkan. Nanti linknya dikirim ke Pak Agus Pak, ya. Siap Bapak. Tapi kalau Pak Agus baca di aksi nyata, wah, sudah luar biasa Pak. Alhamdulillah Bapak. Saya juga hasil dari sharing dengan teman-teman yang angkatan 7 Bapak. Nah itulah Alhamdulillah. pentingnya kolaborasi. Kalau yang angkatan sekarang itu enak Pak. Iya. Artinya apa? Bahan referensi sudah banyak. Benar. Bahan referensi. Sudah ada pandangan dari Iya. Oh, nanti teman-teman. akan begini. Dan untungnya juga ada PMM ya. Iya. Jadi di PMM di pelatihan mandiri itu sebenarnya ya mirip-mirip juga sih dengan guru penggerak ini. Karena tujuan utama dari apa guru penggerak ini kan merubah pola pikirnya. Kalau yang dulu masih pendidikan kolonial, sekarang sudah berubah. Terus kalau dulu berpusat ke guru, sekarang kita berpusat ke siswa. Seperti itu. Intinya sesuai dengan nilai guru penggerak berpihak kepada murid. Benar. Artinya segala sesuatu harus pusatkan ke murid. Pokoknya ya bahagialah murid. Iya. Berhamba pada murid. Nah itu supaya jadi polemik dulu berhamba. Wah Benar. iya karena selama ini kita punya pengertian berhamba itu kan Iya, konotasinya kayaknya negatif Bapak. kayak apa ya, makhluk dengan Tuhan. Benar. Padahal sebenarnya menghamba itu sebuah bentuk pengabdian yang luar biasa. Iya. Tentunya ketika itu KHD kan punya apa peristiwa yang yang dalam sehingga dia sampai betul-betul menghamba kepada anaknya. Pada anak. Ya kan ceritanya seperti itu, termasuk kita juga. Iya, Bapak. Bisa makanya selain profil apa saja yang sudah Pak yang isi? Sudah siapa ini Pak? Selain profil, terus profil JGP, profil guru juga sudah saya masukkan, cuma belum saya deskripsikan Pak. Modul 1, modul 2, lokakarya, terus aksi nyata sudah ada di folder Pak. Oke. Tinggal pokoknya masukkan di Google Sheet. Iya. Termasuk kayak pendampingan ini dimasukkan. Siap Bapak. Jadi paling nggak ada nanti kan bagus kirimi foto-foto. Iya. Masukkan. Kalau perlu juga sertifikat pelatihan yang sekiranya bisa menunjang kegiatan ini. Ya sertifikat PMM mungkin Bapak. Boleh PMM atau pelatihan apa atau mungkin prestasi apa, sehingga kan akan menambah nilai dari portofolionya Pak Ion ini seperti itu. Bahkan kalau perlu nanti ke depan ketika sudah paham tentang Google Sheet ini, pembelajaran itu juga bisa dilakukan lewat Google Sheet. Ya, artinya materi-materi yang
misalnya kelas 5, Iya. jadi materinya bisa ditaruh di websitenya ini, sehingga apa, siswa bisa tahu duluan, oh materinya ini. Iya. Nanti nyampe sekolah, kalau di kelas tinggi kan rata-rata sudah paham Iya. pemanfaat, jadi nyampe sekolah enak, tinggal melakukan umpan balik. Iya. Saya sudah pertama kali setelah dari workshop itu Pak, saya membuat Google Sheet, saya membuat pembelajaran terkait dengan tata surya Bapak. Di tahun 2022 sudah saya coba Pak ke siswa saya yang sekarang sudah alumni. Alhamdulillah mereka sangat tertarik Pak, karena ada desain tata surya, ada planet-planet. Di situ saya juga menjabarkan Pak susunan tata surya bagaimana, terus volume dan luas serta luasnya ada berapa. Di situ saya sudah jabarkan. Alhamdulillah sangat menarik Pak siswa Pak, pembelajaran seperti perlu itu. dilanjutkan. Iya. Jadi paling enggak nanti khusus kelas 5 nanti materi apa. Iya. Jadi kan materinya bisa diambilkan dari berbagai sumber, kan bisa ngambil dari YouTube, ngambil dari apa. Nanti latihannya tadi bisa penilaiannya bisa, kuisisnya kan bisa. Iya, bisa ditaruh di sini ya. Udah lebih. Nah, memang pembuatan kayak begini ini yang berat di awal-awal. Benar. Tapi kalau 1 tahun jalan, nah nanti tahun berikutnya enak sudah. Iya. Tinggal apa, memodifikasi lagi, mungkin ada tambahan apa. Iya benar. Termasuk kegiatan pembelajaran, tidak apa didokumentasikan di Google Sheet. Iya. Nah, kalau perlu itu nanti linknya ini, misalnya kayak di foto kegiatan, nanti bentuklah grup wali murid. Biar wali murid juga bisa mengetahui kegiatan apa yang ada di sekolah saya, apa di kelasnya Takana ini. Iya. Jadi informasi kan enak. Iya benar. Ketika orang tua bisa mengakses, wah dia ikut dulu. Paling nggak nanti dia akan mensupport. Iya benar. Saya juga pernah melakukan itu Pak, tapi lewat di assessment di PMM itu Pak. Oh gitu. Di PMM itu juga kan orang siswa juga memantau Pak, karena di PMM kan ada assessment literasi dan numerasi di situ Pak. Saya pernah juga menerapkan itu. Alhamdulillah support orang tua itu sangat bagus Pak. Ada yang WA saya, alhamdulillah Pak Hadi, anak saya jadi sering belajar. Karena saya juga sudah menampilkan share nilai Pak. Sehingga nilai saya share ke orang tua siswa, dan di situ ada motivasi orang tua siswa. Bagaimana tadi itu kegiatan-kegiatan yang ada di kelas kecil, kalau perlu setiap hari dokumentasi, sehingga kayak kegiatan tadi, kerja bakti itu perlu. Nah, termasuk juga media sosialnya perlu juga. Ya. Jadi kayak Facebook, IG. Ya, Facebook di sini ada, terus WA juga ada Pak. TikTok apa itu manfaatkan. Sehingga kan kalau mungkin selama ini pemanfaatan teknologinya lebih ke yang biasa-biasa, kita larikan ke edukasi pendidikan. Jadi kan anak ya lebih tertarik. Kalau perlu nanti tugas-tugasnya niru kayak di LMS itu, artinya bukan kita yang menentukan, tapi sebenarnya terserah siswa. Yang penting tujuan pembelajarannya tercapai. Saya juga pernah berpikiran seperti itu Pak. Cuma kendalanya mungkin di hotspot di HP-nya Pak, HP siswa. Karena saya pernah juga memberikan materi lewat HP, mereka bilang sudah kerja nak, belum Pak. Loh kok belum kerja? Tidak punya paketan Pak. Nah di situ saya juga tidak yang Pak dilakukan untuk ke situ. Kadang ketika ada siswa yang seperti itu,
Saya langsung memberikan hard copy-nya, Bapak. Oh gitu. Tidak dipaksakan untuk harus beli paketan. Betul, setuju. Nah itulah Iya. bentuk diferensiasi. Diferensiasi. Nanti akan di modul selanjutnya itu akan Iya. dijelaskan. Iya, Artinya, Bapak. artinya kita sebagai pengajar tidak memaksakan diri. Nah, Kalau memang danu berarti kita menyediakan media ya. media lain. Iya, Bapak. Termasuk ketika Pak enggak punya HP tadi. Nah. Berarti ya enggak harus pakai HP. Iya, Seperti benar. itu. Paling enggak tugas-tugas itu pun juga tidak harus selesai di Iya. sekolah ya. Intinya yang penting tujuannya tercapai. Tercapai, benar, Bapak. Tujuan tercapai, anak bahagia. Anak lagi. Jangan sampai keluar dari kelas merengut-merengut. Iya, benar. Kalau selama ini kita ngajar ingin mencapai tujuan. Tujuan. Betul, betul. Cuman kita pentingkan adalah psikologi anak bagaimana tidak tertekan, bahagia. Iya. Nah itulah makanya pentingnya nilai dari seorang guru penggerak, nilai refleksi. Refleksi. Efektif refleksi artinya setiap kita mulai direfleksi. Dan ketika di akhir belajaran itulah pentingnya umpan balik. Iya. Bagaimana hari ini anak-anak bahagia? Iya. Kadang kan masih ada yang merengut, ada apa ini kok merengut? Iya. Baik, Pak Hadi, dari apa yang kita bincang-bincangkan ini, karena nanti setelah di modul 1-2 kan sudah aksi nyata. Iya. Alhamdulillah Pak Agus bisa membaca beberapa praktik baik yang sudah Pak Hadi Iya. kan sudah luar biasa. Ya, alhamdulillah, Pak Agus ya, Bapak. dengan adanya kerjasama. Dari pembicaraan tadi kita ada ide atau pembelajaran baru enggak buat Pak? Pak, ini Pak Hadi apa Pak Ion ya? Bisa Pak Ion, Pak. Enggak yang fair gitu loh. Kalau di sekolah biasanya Pak Ion, Pak. Oh gitu Iya. ya. Oh. Dipanggilnya Pak Ion, Pak, kalau di sekolah. Karena kalau dipanggil sesuai dengan yang disuka itu enak di sini. Iya. Tidak mendua. Benar. Oke. Baik, terkait ide itu Bapak, sebetulnya saya punya ide. Sekolah ini memiliki website sendiri. Nah, itu ide saya, di mana setiap kegiatan, setiap program dimasukkan dalam satu website, sehingga semua orang bisa mengakses, Pak, seperti itu. Terus rencana mau pakai apa, Pak? Kalau sementara ini ya saya misalnya membuat PPDB online ya Bapak. Saya membuatnya di Google Sheet, Bapak. Oke. Nah, jadi Google Sheet itu linknya yang saya sebarkan ke wali murid, Pak, grup wali murid. Tidak apa-apa, Iya. artinya nanti kita bisa kalau memang perlu pendalaman, Ya. nanti Pak harus siap dengan itu. Alhamdulillah Bapak. Alhamdulillah Pak berkenan. Terus terang kita akan harus berbagi. Iya, Jadi Bapak. bagaimana semua. Ya kita jangan terlalu mulu-mulu, paling Iya. tidak sebuah website yang sederhana, yang penting informasi yang kita inginkan Tercapai, benar Bapak. Sementara pakai apa? Bisa pakai Google Sheet. Ya, pakai Google Sheet ya Pak. PPDB-nya. Pak, bagaimana meringkasnya itu? Nah, Iya. jadi kan kalau di Google Sheet kan panjang nih. Ya, panjang Bapak. Nah, untuk memperpendek gunakan pakai short link tadi. Oh ya, mau perpendek linknya. Iya, Benar Bapak. bisa menggunakan s.id. Misalnya contoh ya, coba buka tambah. Ini yang website PPDB online saya Bapak. Yang 2022 saya mau memakai seperti ini Bapak. Masih- Menu, yang penting menu-menunya di atas itu Pak. Jadi ada apa PBDB ya. Jadi Iya. ada menu PBDB, di bawahnya diisi nanti entah PBDB 2002, 2003. Oh ya. Ya. Ini PPDB yang 2022 Bapak. Dari Iya. sini Belum jalan masih Belum di, jalan, oh iya. di edit dalam versi edit masih. iya.
Iya, enggak apa-apa, bagus. Jadi nanti Sementara ini. juga bisa memanfaatkan Google Microset namanya. Oh, Microset. Microset. S.id ini sudah apa? Memfasilitasi kayak Linktree itu juga. Iya. Iya. Saya juga pernah ke teman saya, Pak, salah satu kepala sekolah. Beliau jago di websitenya ini. Kebetulan beliau membuat semacam nilai pembelajaran, nilai di mana ketika mengetikkan NISN siswa, maka di situ nilai akan muncul data siswa, nilai siswa, terus yang sudah tercapai. Wah, itu yang keren, Pak. Itu nanti ada namanya Google Studio nanti itu. Oh iya, Bapak. Mengambilnya. Yang penting kan sudah ada kemauan ke situ. Benar. Nanti kita bisa berbagi. Iya. Baiklah Pak Yoni, sudah. Obrolan yang hangat, Pak. Tapi paling enggak apa yang kita bicarakan bagus, sudah mengerti praktik baik seperti apa yang sudah Iya. Pak Yoni lakukan. Sekali lagi tujuan akhirnya adalah berpihak pada murid dan murid bahagia. Iya, benar. Baik, bisa dilanjutkan lagi dan dengan ide-ide yang brilian tadi. Siap, Pak, mohon bimbingannya, Bapak. Oke, siap. Nanti teman-teman kan juga ada kemauan untuk terkait ini. Iya. Ya silakan, Iya, kapan kita mau daring boleh, mau Iya. luring boleh, silakan. Iya, Bapak. Biar nanti dikonsultasikan dulu, dirembukan dengan teman-teman, Iya. apa daring, apa Iya. luring, seperti itu, Bapak. Intinya cari waktu yang sekiranya tidak mengganggu Aktivitas. Ya. Terutama apalagi kita sekarang lagi CGT ini. Iya, benar, Bapak. Kalau enggak pinter-pinter meminit waktu, wah gelabakan. Benar, Pak. Baik Pak Yon, saya kira cukup. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya di pendampingan Yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Oke. Bapak.